Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles Talan dari Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi. Jadi baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut para ahli. Jadi ada 4 ahli yang akan saya jelaskan teori kepribadiannya, yaitu yang pertama adalah teori kepribadian Sigmund Freud. Jadi baik, sebelum saya jelaskan teori kepribadian Sigmund Freud, saya di sini akan menjelaskan latar belakang sebenarnya apa itu teori Sigmund Freud. Jadi tidak mungkin di antara kita pernah merasakan konflik batin di dalam diri kita, dan ujung-ujungnya malah bikin masalah yang sudah ada itu makin rumit. Ya, akhirnya kebiasaan ini sering bikin kita tidak bisa menghadapi masalah, dan akibat lainnya adalah kita jadi sering stres, merasa tidak berdaya, dan bingung kenapa sih kok kita punya sikap yang seperti ini. Nah, masalah seperti ini sudah pernah dijelasin sama seorang psikologi asal Austria yang bernama Sigmund Freud. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa kita itu sering banget tidak bisa menghadapi kenyataan dengan baik berdasarkan teori Sigmund Freud dan teori-teori lain, teori-teori kepribadian lain dari para ahli psikologi. Makanya tonton video ini sampai habis supaya kamu bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan untuk membuat diri kamu jauh lebih baik. Nah, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud adalah seorang psikolog asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Dia dikenal sebagai penemu dan bapak aliran psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini adalah aliran psikologi klasik yang sebenarnya paling populer dan banyak dipakai juga oleh psikolog dan terapi sampai saat ini. Nah, apa itu psikoanalisis? Jadi, psikoanalisis sendiri mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan. Nah, psikoanalisis mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari atau yang tidak kita sadari. Jadi setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Nah, jadi manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku manusia yang kita lakukan berasal dari alam bawah sadar. Nah, contohnya seperti tingkah laku yang baik, buruk, atau yang biasa saja. Alam bawah sadar sendiri adalah pendorong utama dari setiap tingkah laku kita. Jadi, kepribadian dan tingkah laku kita sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, contohnya seperti ingin makan, ingin bekerja, ingin melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, contohnya seperti membunuh, mencuri, dan berhubungan seksual, psikoanalisis mengatakan bahwa itu semua didorong oleh alam bawah sadar kita. Nah, kepribadian kita memiliki 3 komponen yang selalu berdinamika dan berkonflik. Jadi, menurut psikoanalisis, kepribadian seseorang itu dipengaruhi atau didorong oleh 3 komponen dasar, yaitu komponen yang pertama adalah komponen id, ego, dan superego. Nah, apa itu id? Id adalah dorongan dari dalam diri kita. Id punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Nah, id sendiri merupakan struktur kepribadian dari merupakan secara total dan tidak ketika seorang menghadapi tuntutan atau bahkan realitas, contoh dari itu adalah
kita menyukai seseorang, maka diri kita atau pikiran kita itu dipengaruhi oleh id, didorong oleh id. Jadi id ini adalah suatu dorongan yang mendorong kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Id sendiri tidak mengenal batas dan id sendiri tidak mengenal nilai, norma, dan jadi sebuah dorongan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah ego. Ego sendiri berurusan dengan tuntunan realitas. Ego disebut badan pelaksana karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Id dan ego tidak memiliki moralitas. Id dan ego tidak memperhitungkan suatu perbuatan benar atau salah. Ketentuan benar atau salah diputuskan oleh super ego. Jadi id dan ego ini memiliki kaitan yang sama atau memiliki peran yang sama. Id mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, dan ego juga seperti itu. Mereka, id dan ego, memiliki kesamaan yang sama. Sedangkan super ego di sini merupakan badan moral dalam kepribadian yang benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. Super ego mirip dengan apa yang selalu disebut dengan kata hati. Jadi ketika kita ingin melakukan hubungan seksual atau melakukan sesuatu hal yang didorong oleh id, maka di sini super ego berperan untuk mengingatkan kita bahwa hal yang kita lakukan itu adalah salah. Super ego di sini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga perilaku kita supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang buruk, contoh seperti membunuh seseorang, mencuri dan lain sebagainya, maka supaya mengingatkan kita untuk kita dapat menyaring atau dapat berpikir terlebih dahulu bahwa sesuatu yang kita lakukan atau contoh seperti membunuh adalah hal yang tidak benar, hal yang melanggar norma dan nilai-nilai manusia. Jadi super ego memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi id dan ego. Menjadi baik, mungkin itu yang dimaksud dengan id, ego, dan super ego. Nah, dalam teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud juga ada beberapa hal dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud mengatakan bahwa menurut Freud kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Seperti teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Nah, yang sudah saya jelaskan alam bawah sadar yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi itu adalah beberapa teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi setelah teori kepribadian Sigmund Freud, kita akan masuk dalam teori kepribadian dari ahli yang bernama Carl Gustav Jung. Jadi, Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kieswil, sebuah kota Danau Kosten, Swiss. Carl Gustav meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich. Jadi, Carl Gustav Jung ini memiliki struktur kepribadian atau memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu kesadaran menurut Carl Gustav Jung. Jadi menurut Jung, ego memiliki 2 jenis persepsi mental, yaitu sikap introvert dan ekstrovert yang saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu, di mana ekstrovert adalah sikap yang berorientasi kepada dunia luar dan orang lain, sedangkan introversi adalah sikap yang berorientasi kepada pikiran dan perasaan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kapasitas yang sama untuk kedua sikap tersebut, tapi hanya yang dominanlah yang muncul dalam kepribadian dan kesadaran seseorang. Jadi maksudnya
bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kita lebih mementingkan diri kita sendiri, lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan kehidupan kita sendiri ketimbang dengan memikirkan orang lain. Sedangkan ekstrovert adalah sikap berorientasi kepada dunia luar. Nah, ekstrovert ini adalah sikap kita atau tingkah laku kita ketika bersosialisasi dengan orang lain. Kita lebih suka hidup bersosialisasi, membantu sesama, dan melakukan hal-hal yang berada di luar kemauan kita atau berada di luar kepribadian kita. Nah, selanjutnya kesadaran juga mengatakan bahwa ego adalah pusat dari kesadaran yang menyangkut pemahaman, berpikir, merasa, dan mengingat. Ego adalah kesadaran kita akan diri kita sendiri, dan ego juga yang bertanggung jawab atas aktivitas normal kita dalam kehidupan sehari-hari. Ego bertindak dengan cara-cara yang terseleksi dan berlaku dalam kesadaran atas rangsangan-rangsangan yang kita perlihatkan. Nah, itu adalah kesadaran. Nah, yang kedua di sini adalah ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal terdiri dari semua pengalaman yang dilupakan, yang kehilangan intensitasnya karena beberapa alasan, terutama karena tidak menyenangkan. Ketidaksadaran personal juga berisi kompleks inti, pola emosi, persepsi, dan hasrat. Kompleks merupakan kumpulan dari pengalaman yang disimpan dalam ketidaksadaran personal dan dapat ke ego tanpa diketahui sehingga membentuk perilaku tertentu secara refleks. Jadi baik, itu adalah beberapa teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Jadi setelah Carl Gustav Jung, di sini saya juga akan menjelaskan teori kepribadian menurut Alfred Adler. Nah, sebelum saya menjelaskan teori kepribadian menurut Alfred Adler, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wiener, Austria, 7 Februari 1870. Ayahnya bersama Leopold, seorang pedagang gandum yang sukses. Kuliah di Universitas Wiener pada tahun 1895 di bidang oftalmologi. Kemudian dia pindah ke bidang psikiatri dan menjadi profesor psikologi kedokteran di Long Island College of Medicine di Newark pada tahun 1932. Kemudian Adler menikah dengan perempuan kaya dari Rusia yang bernama Raisa Epstein, dan dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak. Salah satu anak Adler meneruskan kerja ayahnya di bidang psikolog individu. Adler wafat pada 28 Mei 1937 karena serangan jantung. Teori Alfred Adler sini berfokus pada urutan kelahiran. Menurut Alfred Adler, anak sulung menjadi fokus perhatian dan sayang orang tua sampai kemudian anak kedua lahir, membuatnya seolah dilengsarkan dari tahta. Rasa kehilangan pada anak sulung seringkali menciptakan kepahitan hati yang memuncak. Banyak persoalan di fase hidupnya yang kemudian Adler menilai urutan kelahiran ini yang paling bermasalah atau yang paling buruk dibandingkan dengan lainnya. Setelah anak sulung, yang kedua adalah anak kedua. Menjadi ekstrim ambisinya karena dia terus tertantang untuk berusaha menyamai bahkan melampaui kakaknya. Ada menilai anak di urutan kelahiran ini yang paling baik. Sedangkan anak bungsu berada di posisi kedua terburuk setelah anak sulung. Anak ini seringkali manja dan karenanya kehilangan nyali untuk bisa meraih sukses lewat upayanya sendiri. Yang terakhir adalah anak tunggal. Seperti anak sulung, namun ia tidak pernah dilengsarkan dari kasih sayang dan perhatian orang tuanya oleh hadirnya saudara. Anak tunggal juga berpotensi mengembangkan minat sosial yang minim, seringkali menampilkan sikap parasitik terhadap orang lain, terus menawarkan pemanjaan dan perlindungan untuknya. Setelah menjelaskan urutan kelahiran, Adler juga menjelaskan diri yang kreatif. Lewat konsepnya tentang diri yang kreatif ini, Adler menyatakan bahwa manusia bukan resipien pasif pengaruh-pengaruh lingkungan atau genetiknya.
Sebaliknya, setiap orang bebas untuk bertindak menyikapi pengaruh-pengaruh ini dan memadukan sejauh yang dia inginkan. Jadi tidak ada dua orang yang sama persis, bahkan meski racikan kepribadian mereka sama persis. Adler juga menyatakan mengungkapkan gaya hidup yang keliru. Adler mengelompokkan 4 tipe kepribadian berdasarkan minat sosial, di antaranya tipe dominan pengatur, tipe bergantung peminat, tipe penghindar, dan tipe yang bermanfaat secara sosial. Nah, Adler juga mengatakan minat sosial. Menurut Adler, adalah sebuah kebutuhan bawaan semua manusia untuk hidup dalam kondisi yang harmonis dan penuh persahabatan dengan orang lain, dan yang teraspirasikan menuju pengembangan suatu masyarakat yang sempurna. Pencapaian suatu masyarakat yang sempurna adalah pengganti kesempurnaan individu. Sebagai motif utama di dalam teori Adler, sebuah minat sosial yang berkembang dengan baik berkaitan hampir dengan semua aspek hidup semua individu manusia. Jadi itu adalah teori kepribadian menurut Alfred Adler. Setelah Alfred Adler, saya juga akan menjelaskan teori kepribadian menurut Erik Erikson. Jadi baik, saya akan di sini sebelum saya menjelaskan teori kepribadian menurut Erik Erikson, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi singkat dari Erik Erikson. Nah, Erik Erikson sendiri lahir di Frankfurt, Jerman 15 Juni 1902 sampai dengan 12 Mei 1994. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai dengan prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berikut adalah struktur kepribadian menurut Erik Erikson. Erikson dalam membentuk teorinya secara baik sangat berkaitan erat dengan kehidupan pribadinya, dalam hal ini mengenai pertumbuhan egonya. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Proses yang terjadi dalam setiap tahap yang telah disusun sangat berpengaruh terhadap epigenetik prinsipe yang sudah dewasa atau matang. Dengan kata lain, Erikson mengungkapkan persepsinya pada saat itu bahwa pertumbuhan berjalan berdasarkan prinsip epigenetik. Lanjut, ciri khas psikologi ego dari Erikson. Erikson menekankan bahwa kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Erikson mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls id yang tak sadar, dan motif itu bisa membebaskan diri dari id seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah, persepsi identitas ego, dan dasar kepercayaan bebas dari id membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja id. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang. Selain menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan versus kecurigaan. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan dan merasa terancam terus-menerus. Otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, keintiman dan isolasi. Jenjang ini menurut Erikson adalah keinginan mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Yang keempat, generativitas dan stagnasi. Salah satu tugas untuk dicapai ialah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau
regenerativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Yang berikut, integritas dan keputusan. Tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Yang berikut adalah inisiatif versus kesalahan. Tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Yang berikut adalah kerajinan versus inferioritas. Satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Identitas versus kekacauan identitas. Pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini. Jadi baik, mungkin inilah penjelasan singkat dari saya menurut penjelasan teori-teori kepribadian dari saya menurut para ahli. Di sini saya menjelaskannya cukup singkat dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Nah, saran dari saya adalah setiap manusia atau setiap kita manusia, kita pasti memiliki atau mempunyai sesuatu hal yang baik atau buruk. Namun